Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sebelum Ibu membahas tentang spermatopita, coba kalian ingat lagi tentang klasifikasi dari tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan Atracheophyta dan tumbuhan Tracheophyta. Tumbuhan Atracheophyta contohnya adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan ini tidak memiliki pembuluh atau tidak memiliki berkas pembuluh angkut seperti xilem dan floem. Sedangkan tumbuhan Tracheophyta atau tumbuhan yang berpembuluh terbagi menjadi dua divisio, yaitu tumbuhan Pteridophyta dan tumbuhan Spermatophyta. Tumbuhan Pteridophyta adalah tumbuhan paku, sedangkan Spermatophyta tumbuhan berbiji. Klasifikasi dari Spermatophyta adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi dua divisio, yaitu Gymnospermi, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermi, tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermi memiliki 4 kelas, yaitu Cycadinae, Coniferae, Gnethinae, dan Ginkgoginae. Sedangkan Angiospermi terbagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Ciri-ciri dari Spermatophyta adalah sebagai berikut. Tumbuhan ini tergolong pada tumbuhan Cormophyta karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tubuhnya yang meliputi akar, batang, dan daun. Tubuhnya makroskospis dengan ukuran yang bervariasi. Bentuk tubuh dari Spermatophyta ada yang berupa semak, perdu, pohon, dan liana. Sedangkan ciri-ciri dari Gymnospermi, berbiji telanjang, bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah, daun berupa daun jarum atau sisik, tidak ada mahkota bunga, tidak mempunyai bunga sejati, alat kelamin terpisah antara jantan dan betina. Dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Habitusnya umumnya perdu dan pohon. Siklus hidup dari Gymnospermi. Gymnospermi mengalami pembuahan tunggal. Siklus hidupnya adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ini contohnya adalah pohon pinus. Pohon pinus berkromosom diploid yang sudah dewasa membentuk strobilus jantan atau konus serbuk sari dan strobilus betina atau konus yang berovulasi. Coba perhatikan, ini adalah strobilus jantan, sedangkan ini adalah strobilus betina. Strobilus jantan memiliki sporofil berupa daun reproduktif kecil yang mengandung ratusan mikrosporangia. Sel-sel di dalam mikrosporangia mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid. Nah, coba perhatikan gambarnya seperti ini. Sedangkan strobilus betina memiliki sporofil berbentuk sisik. Setiap sisik memiliki 2 bakal biji. Masing-masing biji memiliki makrosporangium atau nucellus yang terlindungi oleh lapisan integumen dengan sebuah bukaan berbentuk lubang kecil yang disebut dengan mikrofil. Penyerbukan terjadi bila serbuk sari jatuh pada strobilus betina, kemudian terisap masuk ke dalam bakal biji melalui mikrofil. Namun, proses pembuahan ovum oleh sel sperma baru akan terjadi sekitar 1 tahun setelah terjadinya penyerbukan.
Di dalam Strobilus betina, terjadi pembuahan meiosis sel induk megaspora yang diploid yang terdapat di dalam nucellus dihasilkan 4 sel haploid. Namun demikian, hanya 1 sel yang bertahan hidup dan tumbuh menjadi megaspora yang haploid, sedangkan 3 sel lainnya mengalami reduksi atau mati. Megaspora yang haploid membelah secara mitosis berulang-ulang dan tumbuh menjadi jaringan megatofit betina. Jaringan megatofit betina yang berdekatan dengan mikrofil akan membentuk arkegonium. Arkegonia yang terbentuk berjumlah 2 atau 3 yang masing-masing mengandung 1 ovum. Sementara itu, serbuk sari yang jatuh pada liang bakal biji atau mikrofil akan berkecambah membentuk tabung atau bulu serbuk sari menembus nucellus menuju ke ruang arkegonium. Di dalam tubuh serbuk sari terdapat 1 sel generatif yang membelah menjadi 2 sel, yaitu sel yang steril dan sel spermatogen. Sel spermatogen membelah menjadi 2 spermatozoid dengan ukuran yang berbeda. 1 sel berukuran besar dan 1 sel berukuran kecil. Pada saat mencapai ovum, sel steril dan sel spermatozoid yang berukuran kecil mati, sedangkan sel spermatozoid yang haploid yang berukuran besar membuahi salah satu ovum sehingga terbentuklah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio yang diploid yang merupakan sporofit baru. Embrio tersebut memiliki akar yang belum sempurna dengan beberapa daun embrionik. Embrio mendapatkan makanan dari jaringan gametofit. Embrio yang diploid dan cadangan makanan dikelilingi oleh selaput biji yang berasal dari integumen sporofit induk. Jadi, sebuah biji gimnospermi terdiri atas 3 generasi, yaitu 2 generasi sporofit yang diploid dan 1 generasi gametofit yang haploid. Contoh tumbuhan gimnospermi adalah sebagai berikut. Pakis haji, pinus, melinjo, dan ginkgo. Peranan dari tumbuhan gimnospermi yaitu sebagai tanaman hias, misalnya pakis haji. Sebagai makanan, misalnya melinjo. Penghasil minyak cat atau terpentin, misalnya pinus atau tusam. Bahan baku damar, yaitu damar. Bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan kayu tumbuhan melinjo. Bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu ginkgo biloba. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri tumbuhan gimnospermi. Yang kedua, bagaimana siklus hidup dari gimnospermi. 3. Sebutkan peranan gimnospermi dan beri contohnya. Kita lanjutkan dengan pembahasan materi ini dengan ciri-ciri dari angiospermi atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji tersimpan dalam daun buah atau daging buah. Alat perkembangbiakan berupa bunga, organ tubuh, akar, batang, daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan daun menyirip, menjadi sejajar, dan beraneka ragam. Kita lanjutkan dengan siklus hidup dari angiospermi. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan angiospermi berikut ini. Siklus hidup angiospermi sebagai berikut. Bunga pada sporofit memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan mikrospora yang haploid.
Mikrospora yang haploid mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid. Pada bakal biji terdapat sel induk megaspora juga yang bersifat diploid. Sel induk megaspora membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Namun, hanya 1 sel megaspora yang hidup, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina atau sel kandung lembaga atau sel kantong embrio. Inti kandung lembaga membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma, disebut dengan kariokinesis. Dari kariokinesis dihasilkan 8 inti atau nukleus yang akan tumbuh menjadi 1 ovum, 2 sinergis, 3 antipoda, dan 2 inti polar yang bersatu, disebut inti kandung lembaga sekunder. Apabila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah membentuk bulu atau tabung. Serbuk sari yang intinya akan mengalami kariokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Inti generatif membelah lagi secara kariokinesis sehingga menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti sperma dan 1 inti sperma yang kedua. Setelah buluh serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif mengalami degenerasi. Inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot yang diploid. Inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Pembuahan atau fertilisasi pada angiospermi disebut dengan pembuahan ganda. Zigot akan tumbuh menjadi embrio. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji disebut biji. Ketika bakal biji tumbuh menjadi biji, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Bila biji jatuh di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan sporofit baru. Klasifikasi dan contoh tumbuhan dari monokotil. Ordo Liliales dengan famili Liliaceae, contohnya Lilium regale. Ordo Aspergillales dengan famili Amaryllidaceae dan Orchidaceae. Contohnya Polyanthus tuberosa dan Vanda tricolor, kelompok anggrek. Ordo Aracales dengan famili Palmae. Contohnya Cocos nucifera atau kelapa. Ordo Poales dengan famili Graminae. Oryza sativa dan famili Bromeliaceae. Contohnya Ananas commusus atau nanas. Ordo Gingeberales dengan famili Musaceae. Musa paradisiaca atau pisang dan famili Gingeberaceae. Contohnya Alpinia galaga. Ordo Caryophyllales atau Cactaceae. Contohnya Opuntia elatior. Ordo Pandanales dengan famili Pandanaceae. Contohnya Pandanus tectorius. Klasifikasi dan contoh tumbuhan dikotil. Ordo Casuarinales, contohnya Casuarinaceae. Ordo Caparales, contohnya Caparaceae dengan famili Caparaceae, contohnya
Caparis spinosa, ordo Malvaceae dengan famili Malvaceae. Contohnya Hibiscus rosasinensis atau kembang sepatu, ordo Myrtales dengan famili Myrtaceae. Contohnya Eugenia caryophyllus atau cengkih, ordo Fabales dengan famili Leguminosae. Contohnya Arasis hypogea atau kacang tanah, ordo Gentinales dengan famili Apocynaceae. Contohnya Catharanthus roseus atau bunga tapak dara dengan famili Compositae. Contohnya Lactuca sativa atau salada. Ordo Piperales dengan famili Piperaceae. Contohnya Piper nigrum atau lada. Ordo Rosales dengan famili Rosaceae. Contohnya Rosa hybrida atau mawar. Ordo Solanales dengan famili Solanaceae. Contohnya Solanum lycopersicum atau tomat. Ordo Magnoliales dengan famili Magnoliaceae. Contohnya bunga Michelia campaca atau biasa disebut dengan bunga campa. Ordo Caryophyllales dengan famili Nyctaginaceae. Contohnya bunga Mirabilis jalapa. Ordo Nympacales dengan famili Nympacaceae. Contohnya bunga Nelumbium nelembo, ordo Sapindales dengan famili Rutaceae. Contohnya adalah Citrus maxima. Nah, kita akan bahas tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Untuk yang monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, bijinya memiliki satu kotiledon, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon. Pada tulang daunnya, tumbuhan monokotil, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Xilem dan floem tersebar. Sedangkan tumbuhan dikotil, xilem dan floemnya tersusun dalam suatu lingkaran. Untuk tumbuhan monokotil, pada bagian bunga, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan untuk tumbuhan dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk akar pada tumbuhan monokotil, sistem akarnya serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil, sistem akarnya tunggang. Peranan tumbuhan angiospermi sebagai bahan pangan, sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, bahan sandang, buah-buahan, bahan bangunan, peneduh, dan sebagai bahan rempah-rempah. Perbedaan antara gimnospermi dan angiospermi sebagai berikut. Untuk tumbuhan gimnospermi, pembuluh angkut dari bawah ke atas ya berupa trakeid, sedangkan pada tumbuhan angiospermi adalah xilem. Alat reproduksi generatifnya pada tumbuhan gimnospermi adalah strobilus, sedangkan pada tumbuhan angiospermi adalah bunga. Bakal bijinya
Pada tumbuhan gimnosperme tidak dilindungi daun buah, sedangkan pada angiosperme dilindungi oleh daun buah. Pada tumbuhan gimnosperme pembuahannya tunggal, sedangkan pada angiosperme pembuahannya ganda. Ibu akan berikan soal berikutnya. Yang keempat, sebutkan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang kelima, jelaskan proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan angiosperme. Yang keenam, sebutkan klasifikasi dari tumbuhan angiosperme. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.